Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa Khalifah Pradana, NIM 18050 Saya Muhammad Isa Khalifah Pradana, NIM 18050524019 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum dari pembongkaran injektor pump motor diesel tipe inline. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada topik, tujuan K3, alat dan bahan, dasar teori, prosedur praktikum, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Masuk ke topik praktikum, yaitu topiknya adalah membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen pompa injeksi tipe inline. Tujuan praktikum adalah setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan pada pompa injeksi tipe inline. Untuk K3, mahasiswa melakukan praktikum dengan menggunakan baju khusus praktek atau katalpak, lalu melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai SOP, lalu menjaga kebersihan tempat praktikum, serta mengembalikan alat ke tempat semula apabila telah selesai digunakan. Masuk ke alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yaitu kunci fast ring ukuran 19 mm, 17 mm, 14 mm, dan 12 mm. Dasar teori. Masuk ke dasar teori, yaitu pompa injeksi bahan bakar tipe inline memiliki komponen atau elemen pemompaan untuk setiap silinder. Jadi maksud di sini yaitu bahan bakar itu dipompa berdasarkan dari jumlah silinder. Jadi tiap-tiap silinder itu mempunyai sistem pemompaan bahan bakar sendiri atau independen. Elemen-elemen pemompaan ini terdiri dari planyer yang bergerak naik turun dalam barel, bagian atas setiap barel yang tertutup oleh perakitan katup pengirimannya sendiri. Elemen pemompaan dipasang secara vertikal atau garis lurus. Secara gambaran di sini cara kerjanya hampir sama seperti kompresor dari AC mobil, yang mana piston atau planyer, di sini planyer itu menekan bahan bakar dari dalam ruang tekanan ke saluran bahan bakar dari tiap-tiap silinder. Nah, di sini gambaran dari struktur pompa injeksi tipe inline. Masuk ke prosedur praktikum, yaitu pertama kita mempersiapkan alat dan bahan, lalu kedua melepaskan baut pada rumah penutup guvernur dengan menggunakan kunci ring ukuran 10 mm. Lalu setelah itu kita melepaskan tutup guvernur seperti pada di gambar. Lalu kita melepaskan tuas penyetel, lalu kita melepaskan pengunci pada atas penyetel yang ada di dalam guvernur, lalu kemudian lepaskan pegas start. Lalu selanjutnya kita melepaskan bantalan antar setelah melepaskan tuas antar. Lalu kemudian kita melepaskan bobot sentrifugal. Setelah itu kita melakukan pengamatan mengenai cara kerja dari setiap komponen. Dari cara kerja bagaimana dia mengirim bahan bakarnya atau menekan. Lalu terakhir kita merakit kembali seluruh komponen yang sudah kita bongkar. Masuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini, untuk pelaksanaan praktikum yang kami lakukan, kami tidak melakukan pembongkaran secara total. Lalu kami hanya membongkar cover samping pada injektor pump. Setelah kita melakukan pembongkaran, hanya membongkar samping, kami melakukan analisa tentang cara kerja injektor tipe inline ini. Asumsi saya bahwa injektor pump ini secara visual dari yang kami lihat masih dalam kondisi baik, serta komponen yang ada masih lengkap. Saya berasumsi dengan lengkapnya komponen, maka injektor pump tipe inline ini masih dapat bekerja secara baik. Masuk ke kesimpulan, untuk dari komponen ini kami tidak dapat atau saya tidak dapat menarik kesimpulan karena saya sendiri tidak ada melakukan pembongkaran yang lebih detail atau pengujian yang lebih detail dari injektor pump tipe inline ini. Untuk saran dari saya untuk peserta praktikum atau yang melakukan kegiatan praktikum atau pembongkaran, agar dilakukan pengecekan atau pengujian lebih lanjut dari injektor pump yang digunakan. Karena dari kondisi fisik atau secara visual
kita tidak bisa 100% menganggap bahwa injektor pump itu masih bekerja dengan baik. Bisa saja di dalam komponen-komponen itu terdapat kerusakan. Saran saya lebih mendetail atau melakukan pengecekan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.